Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahayu Abbas, Karmila Sudirman, dan Febrianti Ciusnoyo yang ingin mempresentasikan mengenai fitur value. Soal pertama, Anda memiliki dana sebesar 100 juta rupiah yang akan diinvestasikan selama setahun ke perusahaan investasi dengan return atau imbal hasil 7% per tahun. Berapakah nilai uang Anda setelah setahun kemudian? Oke, selanjutnya kita ke Microsoft Excel. Di sini ada saldo awal atau PV-nya 100 juta rupiah. Lalu rate-nya, imbal hasilnya 7% per tahun, dan N-nya lama periodenya 1 tahun. Lalu keseimbangan awalnya atau beginning balance-nya sama dengan saldo awalnya 100 juta rupiah. Lalu mencari kompon interest atau bunganya adalah sama dengan saldo awal dikali dengan imbang hasilnya 7%. Hasilnya adalah 7 juta rupiah. Selanjutnya mencari akumulasi saldo akhir tahun atau accumulated year end balance sama dengan saldo awal ditambah dengan bunganya. Hasilnya adalah 107 juta rupiah. Lalu cara kedua, kita menggunakan rumus di samping, yaitu future value sama dengan PV atau saldo awal dikali 1 ditambah rate dipangkat dengan N. Oke, sini adalah sama dengan PV-nya saldo awal 100 juta rupiah, buka kurung, dikali dengan 1, ditambah rate 7%, lalu tutup kurung, selanjutnya kita pangkatkan dengan N, yaitu 1 tahun. Hasil yang didapat adalah 107 juta rupiah. Lalu terakhir ada cara 3, selanjutnya adalah menggunakan rumus di samping sama dengan FV, buka kurung, R-nya, rate-nya adalah 7%, kemudian titik koma, kemudian M-nya 1 tahun, lalu titik koma lagi, PMT-nya adalah 0, karena investasinya hanya sekali, kemudian titik koma, dikurangi oleh PV 100 juta rupiah. Selanjutnya tutup kurung. Hasil yang didapat adalah 107 juta rupiah. Di sini ada saldo awal atau PV-nya 100 juta rupiah. Lalu rate-nya, imbang hasilnya 7% per tahun, dan N-nya lama periodenya 1 tahun. Lalu keseimbangan awalnya atau beginning balance-nya sama dengan saldo awalnya 100 juta rupiah. Lalu mencari kompon interest atau bunganya adalah sama dengan saldo awal dikali dengan imbang hasilnya 7%. Hasilnya adalah 7 juta rupiah. Selanjutnya mencari akumulasi saldo akhir tahun atau accumulated year end balance sama dengan saldo awal ditambah dengan bunganya. Hasilnya adalah 107 juta rupiah. Lalu cara kedua, kita menggunakan rumus di samping, yaitu future value sama dengan PV atau saldo awal dikali 1 ditambah rate dipangkat dengan N. Oke, sini adalah sama dengan PV-nya saldo awal 100 juta rupiah, buka kurung, dikali dengan 1, ditambah rate 7%, lalu tutup kurung, selanjutnya kita pangkatkan dengan N, yaitu 1 tahun.
Hasil yang didapat adalah 107 juta rupiah. Lalu terakhir ada cara 3, selanjutnya adalah menggunakan rumus di samping sama dengan FI buka kurung R-nya, rate-nya adalah 7%, kemudian titik koma, kemudian M-nya 1 tahun, lalu titik koma lagi, PMT-nya adalah 0, karena investasinya hanya sekali, kemudian titik koma, dikurangi oleh PV 100 juta rupiah. Selanjutnya tutup kurung. Hasil yang didapat adalah 107 juta rupiah. Kedua, saat ini Anda memiliki dana sebesar 50 juta rupiah yang akan diinvestasikan selama 5 tahun dengan imbal hasil atau retur 6% per tahun. Pertanyaannya, berapakah nilai uang Anda selama 5 tahun kemudian? Oke, untuk kita mencari jawaban dari nomor 2, untuk cara pertama, kita masukkan saldo awal sama dengan saldo awal 50 juta. Oke, untuk compound interest sama dengan saldo awal kita kalikan dengan R-nya yaitu 6%. Kita dapat hasilnya yaitu 3 juta. Untuk mencari saldo akhir dari tahun pertama sama dengan compound interest kita tambahkan dengan beginning balance atau saldo awal. Hasil yang kita dapatkan yaitu 53 juta. Untuk mencari saldo awal atau beginning balance di tahun kedua, kita tinggal memindahkan dari saldo akhir dari tahun pertama, yaitu sama dengan untuk mencari compound interest pada tahun kedua, yaitu sama dengan saldo awal kita kalikan dengan R-nya yaitu 6%. Hasilnya 3.180.000. Saldo akhirnya sama dengan compound interest kita tambahkan dengan beginning balance yang hasilnya 66.180.000. Untuk tahun ketiga saldo awal tinggal diturunkan saja sama dengan 56.180.000. Oke, untuk komponen interest sama dengan saldo awal kita kalikan dengan 6%. Hasilnya 3.370.000. Saldo akhir sama dengan komponen interest kita tambahkan dengan beginning balance. Hasil 59.550.800 rupiah. Untuk saldo awal di tahun keempat tinggal kita turunkan saja sama dengan 59.550.800. Untuk komponen interest sama dengan saldo awal di tahun yang keempat sama dengan saldo awal tahun keempat dikalikan dengan R 6%. Hasil 3.573.048 rupiah. Saldo akhir sama dengan compound interest kita tambahkan dengan beginning balance. Hasilnya 63.123.848 rupiah. Untuk saldo awal di tahun terakhir tinggal kita pindahkan sama dengan 63.123.848 rupiah. Untuk komponen interest pada tahun kelima sama dengan saldo awal dikalikan dengan 6%. Hasilnya 3.787.431 rupiah. Untuk hasil akhir di tahun kelima, komponen interest kita tambahkan dengan beginning balance. Hasilnya 66.911.279 rupiah. Jadi untuk 5 tahunnya 66.911.279. Oke, untuk cara kedua sama dengan PV atau saldo awal 500 juta buka kurung 1 ditambahkan dengan 6%, tutup kurung dipangkatkan dengan 5 tahun. Hasilnya 66.911.279. Untuk cara ketiga sama dengan future value buka kurung
6%, 5 tahun, titik koma juga, dan PMT-nya 0, kenapa 0? Karena investasinya cuma sekali. Titik koma lagi, min 50 juta saldo awal, tutup kurung, hasilnya adalah Rp66.911.279.
Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Perusahaan tempat Anda bekerja memiliki dana menganggur di kas sebesar 300 juta. Perusahaan investasi menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil atau retur sebesar 4% per tahun. Dengan sistem semi-nilai compounding, jika perusahaan Anda memutuskan investasi, berapakah nilai investasi perusahaan Anda setelah 3 tahun kemudian? Di sini cara buatnya, kita ubah dulu 4% kita bagikan dengan 2, jadi hasilnya 2%. Untuk yang ini, yang M, 3 tahun, kita kalikan dengan 2, dapatnya 6%. Oke. Untuk beginning balance-nya sama dengan 300 juta atau modal awalnya 300 juta. Untuk mencari komponen interest sama dengan saldo awal kita kalikan dengan 2,00% per semester. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 6 juta. Untuk accumulated year-end balance atau saldo akhir sama dengan saldo awal kita tambahkan dengan komponen interest. Hasil yang kita dapatkan adalah 306 juta. Yang ini kita masukkan di saldo akhir, kita masukkan di saldo awal sama dengan 306 juta. Untuk komponen interest sama juga, sama dengan saldo awal kita kalikan dengan R, itu 2,00%. Hasilnya 6.120.000. Untuk saldo akhir sama dengan saldo awal kita tambahkan dengan komponen interest, hasilnya 312.120.000. Ini sama juga kita di saldo akhir kita masukkan untuk di modal awal. Berarti 312.120. Untuk sama juga komponen interest sama dengan saldo awal kita kalikan dengan R-nya. Di hasil yang kita dapatkan adalah 6.242.000. Ini juga untuk saldo akhir sama dengan saldo awal kita tambahkan dengan komponen interest. Jadi hasilnya 318.362. Kita pindahkan di saldo awal. Oke, untuk mencari komponen interest pada bulan keempat, sama dengan modal awal kita kalikan dengan R-nya 2,00%. Jadi hasil yang kita dapatkan 6.367.248 rupiah. Untuk mencari saldo akhir di bulan keempat adalah saldo awal kita tambahkan dengan komponen interest. Hasil yang kita dapatkan 324.729.648 rupiah. Yang saldo akhir pada bulan keempat kita pindahkan pada saldo awal, berarti sama dengan saldo akhir kita pindahkan. Oke. Untuk mencari komponen interest pada bulan kelima adalah sama dengan modal awal kita kalikan dengan R-nya. Jadi hasil yang kita dapatkan 6.494.593 rupiah. Untuk mencari saldo akhir pada bulan kelima, yaitu kita tambahkan saldo awal dengan komponen interest. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 331.224.241 rupiah. Untuk bulan ke-6 di semester ke-6 adalah saldo akhir kita taruh. Ya, untuk mencari yang komponen interest pada semester ke-6 sama dengan saldo awal kita tambahkan dengan kita kalikan dengan R-nya. Hasil yang kita dapatkan 6.624.485. Untuk mencari saldo akhir atau hasil akhir dari semester ke-6, saldo awal kita tambahkan dengan komponen interest.
hasil yang kita dapatkan adalah 337.848.726 rupiah. Oke, kita lanjut untuk cara keduanya adalah sama dengan PV atau modal awalnya 300 juta, buka kurung, ke kurung lagi, kali 1 ditambahkan dengan R-nya. Tutup kurung, kita pangkatkan dengan N 6 semester. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 337.848.726 rupiah. Untuk cara ketiga, sama dengan future value, buka kurung, R-nya, koma, N-nya 6 semester, titik koma lagi, ditambah PMT-nya ada 0, titik koma lagi, min PV-nya modal awal atau 300 juta. Tutup kurung, dan hasil yang kita dapatkan adalah 337.848 rupiah 726.000. Ya, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.